Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa Ibu kelas 12 MIPA 1, 2, 3, dan 4? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab makromolekul. Ya, sudah siap ya? Jadi apa sih yang akan kita pelajari di makromolekul ini? Ya, jadi yang kita pelajari di makromolekul ini yaitu terkait polimer, karbohidrat, dan protein. Jadi polimer, karbohidrat, protein itu termasuk makromolekul. Sebelumnya ya, kita akan lihat terlebih dahulu ini ada contoh dari penerapan makromolekul di kehidupan kita sehari-hari. Video ini bisa dilihat di laptop si Unyil ya. Untuk linknya nanti Ibu taruh di link description ya. Jadi ini adalah cara pembuatan dari teflon. Coba kita simak dulu. Coba bayangkan kalau wajan anti lengket nggak pernah ada. Pasti kegiatan memasak di rumah nggak bakal seringkas dan seperti sekarang. Nah, rata-rata wajan anti lengket dibuat dari logam aluminium yang berasal dari alam. Selain ringan, bahan logam ini merupakan pemancar panas yang baik. Makanya sering jadi bahan utama peralatan dapur. Kayak wajan anti lengket ini. Coba bayangkan kalau wajan anti lengket nggak pernah ada. Oke, itu dia tadi video tentang kegunaan teflon. Yaps, jadi benar bahwa teflon itu salah satu dari polimer. Sebenarnya masih banyak lagi polimer yang ada di kehidupan kita sehari-hari, bendanya seperti jas hujan, ada kantong kresek, nilon, styrofoam, lalu piring melamin, terus Tupperware. Ibu kalian itu semua adalah polimer, tapi jenisnya beda-beda. Kali ini Ibu akan menjelaskan seperti proses dari polimer tersebut, lalu juga bahan-bahannya seperti apa. Sebelumnya apa sih itu polimer? Ya, polimer itu adalah molekul raksasa yang terdiri atau tersusun atas monomer. Monomer itu molekul-molekul kecil yang sederhana. Jadi, polimer itu tersusun dari monomer, monomer, monomer yang disusun jadilah polimer gitu ya. Polimer ini dibedakan berdasarkan asalnya, jenis monomernya, dan juga sifat terhadap panas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan bahas polimer berdasarkan asalnya. Jadi, ada yang dinamakan polimer alam dan polimer sintetis. Kalau polimer alam otomatis polimer yang berasal dari makhluk hidup, yang berasal dari tubuh kita. Biasanya itu dilakukan dengan polimerisasi kondensasi. Siapa saja? Protein dan karbohidrat. Itu adalah salah satu contoh polimer alam, ya. Selanjutnya adalah polimer sintetis. Polimer sintetis otomatis polimer yang dibuat di pabrik atau di industri, ya. Sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu proses dari polimer atau biasanya disebut polimerisasi. Ada dua, yaitu proses adisi dan proses kondensasi. Diingat-ingat saja bahan-bahan yang biasanya dilakukan proses adisi ya, yaitu polietena, polivinil klorida, polistirena, polipropilena, dan politetrafluoroetena. Nah, itu adalah bahan-bahannya, nama bahannya. Coba kalian tulis rangkuman dari ini. Coba cari contoh benda dari bahan-bahan polimer ini. Contohnya polietena. Dia itu dalam bentuk apa ya? Sebagai contoh polietena itu adalah plastik ya. Contoh lain adalah polistirena. Sudah kelihatan stirena, berarti contoh produknya adalah styrofoam. Seperti itu, coba kalian cari contoh barangnya di kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga untuk proses kondensasi, bahannya itu seperti apa, yaitu dakron, nilon 66, melamin, dan bakelit ya. Dakron itu pasti
kalian tahu ya, busa-busa yang ada di boneka itu dakron, nilon sudah tahu, melamin sudah tahu. Kalau bakelit itu biasanya bahan untuk pembuat bahan elektronik ya, seperti di TV itu menggunakan bakelit. Di TV, lalu di komputer itu bahannya bakelit. Sampai sini paham ya? Lanjut berdasarkan jenis monomernya, yaitu homopolimer, polimer yang terbentuk dari satu jenis monomer saja ya. Nah, contohnya ini kalian bisa cek. Selanjutnya adalah copolimer. Copolimer adalah polimer yang terbentuk dari 2 atau lebih jenis monomer. Ya, jadi monomernya itu berbeda-beda. Yaitu dakron, nilon 66, melamin, dan bakelit. Tugas kalian juga yaitu tentukan dakron itu terdiri atas monomer apa saja, karena monomernya berbeda. Beda seperti polietena. Polietena berarti ada etena yang banyak. Polivinilklorida berarti ada vinilklorida yang banyak. Sedangkan dakron, nilon 66, melamin itu terdiri dari 2 atau lebih jenis monomer. Contohnya nilon 66 itu terdiri dari asam adipat dan heksametilen diamin. Kalian bisa cari semuanya di Google, oke? Oke, selanjutnya adalah berdasarkan jenis sifat terhadap panas. Jadi dibagi menjadi 2 nih anak-anakku, yaitu termoplas. Termoplas itu adalah polimer yang melunak jika dipanaskan. Jadi kalau kena panas, kena api, dia itu akan meleleh. Contohnya siapa aja? Pasti plastik, ya kan? Plastik, pipa, styrofoam, dia akan melunak atau meleleh jika dipanaskan. Begitu pula sebaliknya, yaitu thermosetting atau thermoset, berarti polimer yang tidak melunak atau tidak meleleh jika dipanaskan. Contohnya siapa? Yaitu bakelit dan teflon ya, yang di kehidupan kita sehari-hari yang kita tahu bakelit itu kan bahan dasar dari pembuatan badan TV atau laptop atau alat elektronik lainnya. Apabila panas kan seperti kulkas, TV panas, dia tidak akan meleleh, tetap seperti itu. Itu sifat dari bakelit. Contoh juga adalah teflon. Apabila dipanaskan tetap seperti itu, tidak melunak. Ya, itu dia tadi berdasarkan jenis sifat terhadap panas dibagi menjadi 2, termoplas dan termoset. Oke, demikian anak-anakku penjelasan tentang polimer. Silahkan tugas-tugas yang telah Ibu sampaikan tadi dikerjakan dan dicatat juga materi ini. Ya, selamat belajar, tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.